Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak cerdas? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan tentunya selalu happy. Anak-anak cerdas, hari ini kita akan membahas tentang ringkasan materi tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku dalam rangka persiapan ulangan harian. Yang pertama adalah mengenai perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. 1. Atau opipar. Yang kedua adalah pipipar atau melahirkan. Dan yang ketiga adalah opopipipar, bertelur dan melahirkan. Silakan kalian untuk contohnya lihat diagram pen tersebut. Yang selanjutnya adalah hewan-hewan bertelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Itu adalah ciri-ciri untuk hewan petelur. Contohnya adalah ada burung, ikan, reptilia, dan katak. Sedangkan hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi oleh rambut. Contohnya seperti kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Disebut juga dengan opopipipar. Apakah contoh hewan yang termasuk ke dalam yang bertelur dan melahirkan ini tidak memiliki ciri khusus? Contohnya yaitu ikan hiu, kuda laut, dan platypus juga dimasukkan ke dalam bertelur dan melahirkan. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah mengenai ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Nilai yang terkandung adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hasil musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung untuk materi yang berikutnya. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan patung yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung, ada membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Selanjutnya adalah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan.
Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dalam laporan. Yang selanjutnya adalah mengenai penerapan sila-sila Pancasila, sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umumnya, pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar negara Brunei Darussalam. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, transportasi, dan perbankan. Merancang pembuatan patung. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. 1. Membuat sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Yang selanjutnya adalah penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah selalu bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil karya orang lain. Itu adalah penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah ringkasan materi tema 1 subtema 2. Semoga bermanfaat dan siap melaksanakan ulangan di minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.